Semuanya tenang, tahan amarah. Udah minggu lalu 2 minggu nggak tayang, terus telat tayangnya. Sekarang 2 minggu lagi nggak tayang, terus sekarang telat juga. Goblok memang. Mana sih ini? Nggak niat gak sih ini punya podcast? Ngaco nih emang nih podcast biar lega nih. Selamat datang di podcast biar lega bersama saya Gilang Baskara. Podcastnya harusnya tayang hari Kamis, tapi ya gitulah guys, maklumin lah. Kadang tuh emang lagi sibuk, terus ya sekali lagi itu yang sering gue bilang kan, nunda, akhirnya malah telat lagi. Kemarin tuh kayak Selasa, bisa nih Selasa nih, nunda lagi, kayak gitu gitu aja terus sampai itulah, cari lucunya sendiri. Aduh, what's up guys? Ntar lu ya, gue lagi ngurusin podcast stand up Indo dulu, yang urusan rakyat dulu nih, yang urusan podcast pribadi ntar dulu. How's your day? Gue bisa alasan nih kenapa gue 2 minggu nggak tayang, karena PSBB 2 minggu. Inilah kehidupan. Ya namanya juga itulah, kadang males, kadang semangat bikinnya, sering males lagi, ntar semangat lagi, ntar males lagi, ntar semangat lagi, gitu aja terus emang sih. Jadi ya harap agak maklum. Gue harusnya bawa cemilan nih sambil berpodcast. Kayaknya masih ada deh cemilan di kamar. Cemilannya manis semua lagi. Caca, beng-beng, nggak ada yang asin-asin kayak Citato gitu-gitu. Jadi gimana, gue tuh bingung ya. Gue kan udah mulai hidup, maksudnya hidup sudah ya keluar kerja lah, terutama keluar buat kerja dan olahraga, sepedaan. Tapi gue tahu nih virus ini makin banyak. Tapi gue juga yakin kalau gue butuh duit. Nggak, maksudnya ya gue keluar juga nggak nongkrong gitu, makan juga take away. Kalau kemarin bisa makan di tempat beberapa, kalau yang nggak terlalu rame gue makan di tempat. Gue mau jujur aja, makan di tempat, terus sepedaan. Tapi yang masih gue lakuin, masker masih selalu, hand sanitizer bawa dan sering pakai, cuci tangan sebelum pas masuk rumah juga masih gue lakuin, walaupun gue banyak keluar. Sudah semakin dekat kah lingkaran orang-orang yang Anda dengar kena COVID? Kalau gue sih semakin dekat, atau mungkin ada yang keluarganya amit-amit ya. Siapa tahu ada yang keluarga kena. Waktu itu kan juga di awal corona kan ada yang email kena keluarganya. Kalau di gue, alhamdulillah keluarga yang deket nggak ada, kayaknya nggak ada yang kena. Tapi semakin dengar deket, ada sepupunya teman gue, ada mertuanya teman gue kena. Makin deket banget sih lingkarannya ini emang. Sekalian ASMR. Sekali lagi, yang sering gue omongin juga di podcast, gue mah gak mau jadi orang yang ngelarang keluar rumah. Yang di rumah aja berarti good, yang di luar rumah mulu berarti bad. Enggak, gue gak akan bilang gitu. Sekali lagi, dunia tidak hitam putih, men. Dunia tidak hitam putih, ada abu-abunya, itu harus dilihat. Gue gak akan ngejudge ya. Pokoknya yang sering gue bilang juga di sini, lakuin apa yang lu percaya yang terbaik gitu. Kalau lu percaya yang terbaik adalah di rumah aja, go on, do what you can.
Kalau lu percaya nggak apa-apa lah keluar rumah, asal tetap jaga protokol sok, asal tetap respect other people's choices. Itulah. Kemarin gua minggu lalu ya ke Jogja. Awal 2 minggu lalu ya gue ke Jogja syuting film. Gue Jegel sama Regen syuting film Gatot Kaca. Sorry nih Bumi Langit kalau yang ada yang denger. Kalau ada yang denger di sini mungkin produser Bumi Langit atau Joko Anwar mungkin mendengar ini. Atau saudara Bumi Langit, Anda kurang cepat. Gua udah main di Satria Dewa Universe di Gatot Kaca. Gua Jegel sama Regen. Jadi apa? Nanti aja lihat. Tapi gua udah main di sana. Sorry bro, gua akan jadi superhero. Lu telat sih ngeliat potensi gua, Bumi Langit. Lu telat ngeliat, wah nih siapa ya? Pasti kan lu superhero atau apa sih, butuh lah pemain banyak kan. Lu telat sih ngeliat potensi gua keburu diambil sama Satria Dewa kan. Nah, nyesel nggak? Sekarang lo nyesel. Belum gue silent lagi nih HP. Padahal orang-orang Bumi Langit nggak ada yang tahu gua. Terus orang-orang Bumi Langit juga selain nggak ada yang tahu gua, terus nggak ada yang peduli juga kayaknya gua mau main. Nggak ada yang lebih utama sih sebenarnya, nggak ada yang dengerin podcast ini orang-orang Bumi Langit. Gue sosok nyesel lo. Sekarang lo nyesel kan, kesel kan, mutusin gue. Jadi gue syuting di Jogja. Syutingnya 1 hari di Jogja, 3 hari. Pulang-pulang bawa sepeda. Anjing, emang gue malah beli sepeda baru lagi. Betul-betul sepeda baru yang lama. Nah terus ya, yang mau gue ceritain adalah gue syuting di suatu tempat yang bernama Studio Alam Gamplong di daerah Gamplong. Dari tempat gue nginap di Hotel Alana itu di dekat alun-alun selatan, sekitar 45 menit, jadi kayak ke arah luar Jogja gitu. Studionya keren banget bro. Studionya kayak studio-studio luar negeri gitu loh. Dia ngebangun kota sendiri di situ. Kalau mau tahu itu dipakai di film apa? Habibie Ainun 3. Di situ syutingnya. Bumi Manusia itu kotanya dibangun di situ beberapa. Kemarin juga tuh kayak keren lah pokoknya lah. Gua ngeliatnya sampai gua sampai kagum sendiri pas masuk kayak anjing nih keren banget kayak gitu. Men, keren. Itu sih katanya punya kan sutradaranya si Gatot Kaca ini kan Mas Hanung Bramantyo. Katanya sih studionya Mas Hanung orang Jogja kalau nggak salah. Katanya sih studionya punya beliau, nggak tahu punya dia, nggak tahu dia yang ngurus apalah gitu. Pokoknya Studio Gamplong tuh gede banget, 2 hektar kalau nggak salah, apa 3 hektar. Jadi pas gue masuk pertama kayak bentuknya udah candi-candi di luar tuh di parkiran mobil. Masuk ke area pertama ada kuburan. Tentu ini bohongan semua ya, set untuk film ya, kuburan. Terus ada kayak bentuk ya batu-batu candi, baru ke dalam lagi. Masuk ke area perkotaan, disitulah saya syuting. Bener-bener kota bro, keren banget, ada mobil, ada gedung-gedung, ada toko apa. Ada foto-fotonya sih, cuma kayaknya belum boleh di share deh, nggak tahu sih. Kalau Mas Hanung sih foto-foto aja dia mah yang punya film. Kalau kita ntar upload malah bikin perkara lagi, filmnya ketayangnya belum, gue udah upload. Pokoknya keren deh itu. Ya walaupun tentu saja saya cuma syuting 1 hari, tentu bukan pemeran utama dong. Tentu hanya sempilan-sempilan yang kalau tidak ada mungkin filmnya akan baik-baik aja. Tapi ya gitulah, pokoknya saya ikutan ada di situlah, asoy.
BTW, fun fact. Mas Hanung tuh tetangga gua. Mas Hanung itu rumahnya 3 rumah di seberang itu rumahnya gua. Jadi rumah gua ke kiri dikit, nah di kanannya tuh rumah Mas Hanung. Tapi gue belum kenal sama Mas Hanung selama ini. Mas Hanung udah lumayan lama, kayak 2-3 tahunan kali ada. Gak pernah kenalan. Terus kalau kadang-kadang kalau sholat Jumat kan suka bareng tuh, gue ngeliat itu Mas Hanung tuh. Gue pengen berkenalan tapi kayak so asik gitu, kayaknya annoying banget. Takut saya menjadi annoying, akhirnya udah tidak pernah berkenalan. Sampai akhirnya pas syuting di Jogja, pas malamnya sebelum syuting tuh kan temuan lu. Oh ya, gue satu scene juga sama, wah, Pak D, Butet Kartarejasa, bro. Gue satu scene bareng Butet Kartarejasa. Aduh, hidup apa nih kok bisa satu scene gue sama Mas Butet, Pak D Butet. Nah, ketemu sama Mas Hanung, ngobrol, terus gue bilang, Mas Hanung kita tetanggaan loh, bla 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 bla. Oh iya iya iya. Akhirnya baru dibilang di situ. Ya gitulah. Penting gak sih? Ya emang nggak ada yang penting sih podcast ini. Kalian banyak juga yang nanyain ya. Di saat aku tidak ada baru terasa, ada pendengar gue. Terima kasih banyak sudah menanyakan, bikin aku merasa dibutuhkan. Gitu. Terus gue pergi ketemu sama Mas Erik Sukamti, akhirnya ketemu lagi. Udah lama gak ketemu Mas Erik, terus diajak jalan-jalan ke suatu daerah bernama, yang berapa bulan ini lagi terkenal, dinamakan Nepal Van Java, karena bentuknya kayak di pedesaan di Nepal. Di kaki gunung ada desa, sebutlah Nepal Van Java. Padahal nama aslinya itu adalah Desa Butuh. Desa Butuh di daerah Kaliangkre. Kaliangkre itu adalah di Kabupaten Magelang. Jadi dari Jogja kita ke kota Magelang dulu, dari kota Magelang keluar lagi ke kabupaten. Mungkin dari Jogja sekitar 2 hours maybe. Sebenarnya kalau kata Mas Erik, kalau gue lihat di videonya ya, di Das yang ada guanya juga, itu kayak antara Temanggung, Magelang, dan apa gitu satu lagi daerah. Jadi itu nggak tahu sebenarnya di mana. Ya itu sebenarnya desa biasa aja, desa biasa di kaki Gunung Sumbing. Emang kalau dilihat emang harus dari jauh, dari pakai drone gitu baru kelihatan. Kerennya si desa itu. Kalau dari lihat biasa nggak kelihatan. Karena kan kemarin sempet viral karena di TikTok tuh ada yang ngepost pakai drone, itulah makanya jadi terkenal kayak gitu. Mas Erik bawa drone kan, terus jadi diterbangin, baru gue lihat dari atas. Emang keren sih. Jadi bangunan-bangunannya tuh di kaki gunung. Nggak usah nyampe Desa Butuhnya itu. Perjalanan ke sana saja bagi kami orang-orang kota ini keren gitu pemandangannya. Apalagi pas udah mulai Gunung Sumbing kelihatan dari jauh, terus full kelihatan gitu kayak di gambar anak TK tuh, full sampai kaki-kakinya kelihatan. Wah, itu tujuan kita tuh, makin deket, gunungnya makin deket, sampai akhirnya kita ada di kaki gunungnya, di deket desa itu. Itu berarti kan gue udah di kaki gunungnya. Jadi gue kalau ngadep atas itu gunung, kelihatan the big almighty Sumbing. Kalau gue ngadep bawah awan, jadi gue tuh sudah di awan itu, sudah di atas awan. Bagus banget pemandangannya, gila, gokil abis bro. Nah gitulah, udah lama gak jalan-jalan soalnya kan. Terus gue ngeliat tuh kayak anjing bagus banget. Jadi sebenarnya desa itu adalah, kalau kalian anak-anak pecinta alam, anak gunung yang sering foto berapa ribu mdpl di atas gunung, yang sering di rumah aja, buka matamu dong, lihat Indonesia, jalan-jalan dong. Nah kalau kalian anak-anak yang seperti itu, tentu sudah tidak asing kayaknya dengan Desa Butuh, karena Desa Butuh itu adalah salah satu pintu gerbang ini nanjak. Kok nanjak apa sih? Kok naik gunung nanjak? Naik ya, mendaki gunung tuh salah satunya untuk mendaki Gunung Sumbing kan banyak jalur, biasanya kan gunung tuh banyak jalurnya. Salah satunya adalah melewati Desa Butuh tersebut lewat Kaliangkre. Jadi untuk anak-anak gunung mungkin sudah biasa ngelihat desa itu, udah tahu lah, karena emang desa itu udah
udah lama sebenarnya. Desa itu udah lama, cuma ya itu baru viral karena ada yang ngepost pakai drone terus kelihatan, akhirnya dinamakan Nepal Van Java. Mungkin satu-satunya yang gue sayangkan dari tempat itu adalah Nepal Van Java. Kenapa mesti pakai nama luar gitu? Ya kayak Bandung kan, Bandung dikenal sebagai Paris Van Java, tapi kan ya tetap Bandung namanya. Kenapa nggak dinamakan ya udah Desa Butuh aja atau apa Kali Angkrik? Mau ke Kali Angkrik gitu kan, namanya lebih catchy. Gue sebagai orang luar daerah situ jadi tahu kalau oh nama daerahnya nih Kali Angkrik gitu. Karena di petunjuk jalan waktu menuju ke tempatnya adalah Desa Butuh. Desa Butuh dalam kurung atau dalam tanda petik Nepal Van Java gitu. Jadi kayak biar tahu kalau Desa Butuh itulah Nepal Van Java yang kalian cari. Kayak gimana ya? Ya nih itu gua aja sih, kayak sayang aja namanya Nepal Van Java gitu, bukan disebut Kali Angkrik aja atau ke Desa Kali Angkrik atau Desa Butuh gitu, kayaknya lebih oke deh. Nggak masalah juga disebut Desa Butuh. Tuh orang tahu kok yang dicari adalah bentuk-bentuk rumah yang di kaki gunung gitu, bagus. Kebetulan aja yang terkenal duluan di Nepal ada rumah-rumah di kaki gunung gitu ya nggak? Makanya jadi disebutnya Nepal Van Java. Apakah di Nepal ada Java Van Nepal? Pasti tidak ada dong. Kayak itu. Ya begitulah. Udah baca email ya. Udah podcastnya telat. Telat-telat mulu, cuma bentar sekarang durasinya. Gak asik nih bang. Bodoh amat. Ada. Itulah sedikit berapa yang terjadi. Oh kemarin gue juga sempet syuting untuk TikToknya Vibe. Ya TikToknya Vibe. Terus didatangkanlah artis TikTok yang lumayan terkenal. Gue pun nggak tahu ya karena gue kan tidak. Gue punya TikTok tapi ya cuma lihat-lihat aja video yang seru-seru. Dia namanya Vito Sinaga. Mungkin anak TikTok pada tahu kali ya. Vito Sinaga dan pacarnya. Pacarnya tuh namanya, aduh aku lupa nama pacarnya siapa ya. Kenapa dia kan pacaran ya, cewek cowok. Kenapa yang gue inget yang nama cowoknya ya? Bisa nggak diem dulu? Gue lagi mau buka. Aku mau buka TikTok aku. Vito Sinaga dan Ivana. Nama pacarnya satu lagi. Pacarnya namanya Ivana. Jadi mereka berdua, kalau si Vito Sinaga tuh sudah followernya 2,9 juta. 2,9 juta bro. Kalau si Ivananya ini 1,8 juta. Terus gue nanya kan ke si Vitonya kan, oh udah lama main TikTok? Baru 3 bulan bang. 3 bulan bro. 3 bulan sudah 2,9 juta. Jadi salah satu yang terbanyak di Indonesia. Dan dia, kalau si Vitonya, si Ivananya belum. Vitonya udah di verified. Oh ini gue cek udah 3 juta follower. Vitonya sudah verified oleh TikTok. Jadi kalau kayak Instagram sama Twitter kan sekarang bisa kita meng-apply ke mereka untuk di verified. Kalau TikTok tuh enggak, itu benar-benar dikasih dari TikToknya di verified. Jadi si Vito Sinaga ini sudah verified apa namanya TikTok. Nah terus kan gue nanya kok bisa lu 3 bulan doang sebanyak ini followernya. Karena dia cerita, jadi dia pertamanya YouTuber. Terus udah nih YouTube kan, YouTube effortnya banyak kan, harus syuting terus apa namanya syuting terus harus diedit lagi videonya, ada editor, harus ada prosesnya lama lah kayak gitu. Akhirnya dicobalah dia di TikTok nih kan, untuk kemarin PSBB awal-awal kan nggak bisa syuting kemana-mana juga kan, nggak bisa keluar-keluar untuk syuting YouTube. Akhirnya nyobain TikTok. Dia bilang gini, si Vito, dia tahu dia nggak lucu, jadi dia kencengin di kuantitas. Jadi di awal karir dia berTikTok, dia bikin 8 video
setiap hari. Setiap hari 8 video. Habis itu terus 5 video sehari udah gitu. Sekarang nih dia sudah sekarang nih di titik 3 juta, kemarin 2,9 juta followers. Dia 3 sampai 5 video sehari. Jadi kata dia kayak gitu untuk menaklukkan TikTok. Ini dia total udah 577 video nih gue lihat dari 3 bulan main TikTok. Dan udah enak lah kata dia, duitnya juga bikin videonya lebih gampang kan, gak butuh editor yang gimana ngedit langsung di TikToknya, terus lebih cepat, upload bisa banyak langsung, gak perlu nunggu editor segala macam. Dan sekarang dia jadi udah full time TikTok aja, YouTube-nya udah nggak di maintain lagi. Dan ternyata pengguna TikTok dan Instagram tuh agak berbeda loh, karena walaupun dia 2,9 juta follower, dia di Instagram tuh nggak di bawah 100 ribu kalau nggak salah, gue lupa berapa, cuman nggak terlalu banyak aja. Jadi dia bilang gitu, bang beda, soalnya dia pernah mau bikin kayak giveaway atau apalah competition dengan harus ke Instagram. Banyak yang, bang kami nggak punya Instagram, nggak punya. Jadi dulu orang-orang tuh pada nggak punya Twitter ya, langsung punya Instagram. Sekarang orang-orang tuh pada nggak punya Instagram, bahkan banyak bocah-bocah di TikTok kayak gitu. Terus dia ceritakan, siapa tahu kalian ada yang mau jadi TikTok artis ya, gue kasih tahu tuh. Jadi banyakin kuantitas, sehari bisa 8, apapun dikontenin. Kayak gitu. Kayak kemarin kan gue ketemu dia malam, dia udah dari pagi, dia orang Medan tuh berdua. Dia dari pagi nyampe dari Medan. Dia bilang dia hari itu aja udah 2 dia syutingin tuh di bandara tadi, bikin apa kayak gitu. Pokoknya bikin terus. Kuantitas, habis itu kata dia kan, gue nanya kan, dia tuh kan sering prank gitu. Karena di YouTube-nya juga tadinya YouTuber prank dia. Terus gue nanya, ya sejauh ini apa yang paling rame, konten apa yang rame? Dia bilang adalah konten yang bikin cerita. Jadi kayak misalkan yang sempet kan ada yang viral tuh, yang temanku mau main badminton tapi nggak punya raket, akhirnya kita beliin raket bla bla bla. Nah cerita-cerita gitu yang lagi banyak yang nonton. Jadi gue kasih tahu nih rahasia-rahasia kalau lu mau jadi artis TikTok besar, dari masternya langsung yang sudah 3 juta subscriber, 3 juta follower, kayak gitu caranya. Dan kata dia gampang bang, apalagi abang-abang ini gitu kan, nunjuk ke gue, yang lain-lain. Gampang bang, pokoknya kuantitas. Pokoknya kata dia sekarang nih TikTok lagi di tahap gampang untuk nyari follower. Kata dia ya, gampang asal ya itu konsisten. Lu bisa nggak lu 8 video sehari? Gila lo, 8 video sehari lo. Gila, gak ada kerjaan lain. Gitulah. Alright, ada email-email yang mau gue bacain dulu. Dari 17 Agustus nih, paling lama, udah sebulan lebih. Alright, jangan baca nama emailnya ya bang. Halo bang Gilang, umur gue 20 tahun, baru aja gagal SBMPTN ketiga kali. Pupus sudah harapan gue untuk bisa kuliah. Gue gak ngambil jalur lain selain SBMPTN soalnya kondisi finansial gue, keluarga rada-rada sulit. Niatnya sih tadi kuliah di kafe, lulus dari sana cari kerja bidang graphic design. Taunya malah gini, emang ada aja halangannya. Sekarang gue malah bingung mau ngapain. Pastinya cari kerja sih biar gak nganggur. Soalnya gue udah nganggur 2 tahun, tai banget. Doain aja ya bang, semoga ada jalan. Tentu ada jalan. Ini kamu di kafe di ujung sana. Kamu kira jalannya graphic designer, kan kalau pengen jadi graphic designer. Kamu kira jalan akan lurus aja, graphic designer depan mata nih. Ternyata jalan suruh belok, kamu belok kanan, tidak lulus kuliah. Tidak dapat SBMPTN. Kayaknya akan lurus lagi nih. Malah belok makin ke kanan. Tenang aja bro. Umur bersih 20 yang kayak gini-gini akan banyak. Tenang, sampai umur 25 lah bakal banyak yang kayak gini. Jadi kalau saya boleh saran, nikmati saja prosesnya. Lu gak akan pernah tahu hidup bawa lu kemana men. Siapa tahu nganggur 2 tahun itu adalah lu lagi mundur. Ibarat ketapel nih, lu lagi mundur nih. Lagi tarik mundur, ada saatnya lu dilepas, cat, dan putus karet ketapelnya. Lanjut. Jangan dibaca alamat emailnya ya. Obsesi pacaran, anjing banyak banget. Ini yang bikin gue jadi males nih baca. Tolong bang mau cerita dong, gue seorang pria difabel. Oke, pria difabel umur 20. Sekarang gue kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta, udah masuk tahun ketiga. Mungkin cerita gue gak seberat atau semenarik yang lain, tapi gue pengen cerita aja mumpung ada wadahnya. Gue bisa dibilang cukup terobsesi dalam tanda petik terobsesi sama pacaran. Gak tau kenapa kayak penasaran aja gitu. Lu penasaran ya, lebih penasaran sama pacaran.
Di zaman SD sih inget gue ada 2 orang cewek yang gue tembak dan gue ditolak. Di SMP gue naksir pertama kali sama cewek sebut aja U. Dia ini teman SD sepupu gue, cantik gitu dan udah gue tembak berkali-kali tapi ditolak juga berkali-kali. Gue pertama kali pacaran kelas 2 SMP sama teman sekelas gue si M. Dan kita tuh pacaran diem-diem aja karena gue tipe orang yang malu kalau dicie-ciein. Awal naksir karena dia sering curhat tentang cowok yang dia suka. Agak aneh emang, hehe. Gak aneh sih, sudah biasa lah di kota-kota besar. Tapi hubungan cuma bertahan 2 minggu karena jujur gue bingung pacaran, jadi bosen. Dan kayaknya dia juga masih ngarep sama cowok yang dia curhatin. Tapi kita sempet balikan, bahkan dapat sebulan lebih gitulah. Mungkin kalau di total hubungan gue sama dia sekitar 2 bulan kali ya. Setelah putus karena obsesi gue akan pacaran, gue suka nembakin cewek yang gue taksir di BBM. Biasanya adik kelas gitu, naksir dikit, chatan bentar, tembak. Adalah beberapa emang aneh sih, gue ganteng kagak, bentuk badan juga aneh. Gue baru saja mengetahui orang difabel. Oke lanjut, tapi semua berubah ketika masuk SMA. Gue di SMA ikut ekskul keagamaan gitu. Oh, bagimu agama hanyalah sebuah ekskul. Wah, pasti bukan Islam nih kamu nih, karena agama aja harus ekskul. Bahkan sampai jadi pengurus, dan itu bikin gue ngerasa canggung. Padahal bisa aja ekskul keagamaan rohis ya. Gue nih sujon aja. Oke. Dan itu bikin gue ngerasa canggung untuk deketin cewek. Pegang tangan cewek aja takut. Padahal temen gue yang lain sih sampai ada yang pacaran dan santai aja. Tapi gak tahu kenapa gue kayak jadi jaga jarak gitu. Dan cewek pertama yang gue taksir juga ternyata satu ekskul sama gue. Bahkan tampilannya sangat menggambarkan ekskul tersebut. Oh, sangat rohani. Sangat apa? Kok rohani? Sangat religius. Makin susah lah untuk dideketin. Sebenarnya alasan lain gue gak mau deketin bahkan nembak cewek ketika SMA karena gue gak mau setelah gue nyatain dan ditolak kita malah jadi jaga jarak. Gak bisa komunikasi lagi. Setelah lepas dari tugas menjadi pengurus ekskul, gue berusaha untuk terbiasa deket sama cewek. Gue sempat deket sama adik kelas, bahkan dia adalah cewek pertama yang gue ajak ketemuan. Waktu itu kita ke salah satu mall nonton film Dunkirk. Emang aneh sih pilihan filmnya. Enggak, Dunkirk bagus. Bacanya Dunkirk kan. Tadinya mau nonton Despicable Me 3, tapi lama nunggunya. Dan gue sadar momen itu gak bisa gue manfaatin dengan baik. Dari datang kita ketemuan di satu titik, terus jalan cepet-cepet ke bioskop sambil ngobrol kaku. Pas beli tiket gue ngasih dia duit, terus nyuruh dia ngantri. Harusnya kan ngantri bareng ya. Hehe. Nonton pulang, udah kayak orang transaksi narkoba. Hahaha. Kasian juga gue sama dia. Tapi itu emang pengalaman pertama sih. Setelah itu kayaknya dia ilfeel. Soalnya nggak pernah ngajak ketemu lagi. Sekarang gue udah kuliah, pertemanan gue juga nggak luas. Ada yang gue taksir tapi bukan dari lingkaran pertemanan gue. Jadinya kesempatan ngobrolnya kecil, paling cuma follow IG-nya, di follow back sih. Tapi gue nggak berani untuk sekedar balas instastory dia. Menurut lu gue perlu apa ya bang? Setidaknya untuk menghilangkan rasa penasaran gue akan pacaran. Syukur kalau bisa awet. Dari tampang emang gue sadar nggak ganteng-ganteng amat. Tapi teman-teman gue yang nggak secakep gue juga punya pacar. Apa karena gue difabel jadinya pada ilfeel. Ditambah gak bisa naik motor juga, jadi gak bisa pacaran di flyover deh. Thank you bang, udah dibacain. Sukses dan sehat selalu. Tunggu. Dia email lagi nih, semoga kebaca ya. Info penting soalnya lupa ditulis. Jadi kalau lu bingung, difabel gue tuh simple sih, hanya tuna daksa di tangan. Tapi emang ngaruh ke penampilan. Dan gue dari SD sampai SMA di sekolah umum. Sorry ya kurang jelas, baru pertama kali coba kirim email. Hehe. Sekali lagi sukses dan sehat terus bang. Mungkin kurang jelas bukan karena pertama kali nulis email. Mungkin karena anda difabel di tangan, jadi nulis emailnya kurang. Sorry men, aduh kok gue tadi ngomong jahat banget ya, astagfirullahaladzim. Tapi yang gue mah sotoy aja nih ya, gue kan gak kenal lo, gue hanya membaca dari cara lo nulis, cara lo ngirim email, cara lo cerita. Walaupun anda difabel dan tunadaksa, saya melihat anda cukup pede kayaknya sebagai manusia gitu, sebagai orang kayaknya gak minder gitu dengan ketunadaksaan sampean. Kayaknya lo cuek nggak tahu apa ya, kayaknya paling nggak minder lah, paling nggak tidak rendah diri dengan yang keadaan gitu. Dengan lu berani nembak, menurut gue tuh nggak rendah diri sih, lu orang yang bukan minder menurut gue. Jadi memang tidak perlu ganteng, lu sering pasti ngeliat yang cowok yang lu anggap ya ini aja, lu bilang lah orang yang nggak secakap lu tapi punya pacar atau punya gonta-ganti cewek mulu atau apalah. Jadi bukan ganteng, belum aja kalau menurut saya mah.
pedenya kalau saya baca sih Anda kayaknya cukup pede sih orangnya. Jadi maksudnya tunadaksa adalah bukan masalah buatmu. Ya mungkin masalah buat orang lain, tapi kayaknya buat lu bukan masalah sih. Jadi menurut gua belum aja ketemu. Cewek lu baru kuliah men, masih muda banget. Lu belum aja ketemu the one the the one lady that see you as a savior of her life. She will come to your life and see you as a this is the man I'm looking for all my life. Akan ketemu mungkin suatu hari. Oke. Lanjut. Wah, ini panjang juga nih. Subjeknya takut mati sendiri. Emailnya jangan dibacain ya Kak, malu aku. Hai Kak Gilbas, panggil aku D. Dinda? Desi? Dudung? Aku mau curhat ya Kak, aku perempuan umur 24 yang takut mati sendiri. Hal ini aku rasain karena aku ngerasa cuma punya keluarga, yaitu ayah, ibu, dan 1 kakak. Aku selalu takut kalau ditinggal mereka semua karena tempat aku dapat kasih sayang, perhatian, tempat curhat, dan minta pendapat ya cuma mereka. Sehingga aku selalu ingin jadi yang meninggal duluan. Karena aku takut kalau mereka pergi duluan nanti aku sama siapa dong. Terus nanti pas aku pergi, siapa yang bakal... Aduh. Sorry. Siapa yang bakal nangisin aku? Kepikiran juga kalau aku ditinggal nanti aku bakal mati sendiri dan gak ada yang tahu. Aku sempat kepikiran bunuh diri karena ketakutan sendiri tanpa keluarga. Tapi gak berani karena kayaknya sakit dan takut dosa. Karena dosa aku tuh udah banyak banget. Opsi biar gak sendiri keluarga, selain keluarga mungkin pasangan. Tapi aku punya masalah kesehatan gitu Kak. Dan aku ngerasa gak bakal bisa nikah. Bahkan pacaran aja udah gak aku pikirin lagi. Masalah kesehatan. Oke, kalau yang tadi... tunadaksa dan dia terobsesi sama pacaran, hobi nembakin orang, ini ada masalah kesehatan, jadi kayaknya ngerasa gak bakal bisa nikah. Jadi opsi cari pasangan tuh gak ada buat aku. Opsi lain tuh teman, tapi aku gak punya teman yang deket banget. Aku punya circle gitu tapi cuma teman main doang, gak ada teman yang deket yang bisa jadiin tempat curhat. Aku tuh orangnya pendiam, kikuk, kadang males banget bersosialisasi dan suka belibet kalau ngomong. Gak sinkron gitu Kak. Ngomong atau nulis tangan aja aku sering banget typo. Selama sekolah sampai lulus S1 aku gak punya teman dekat. Bahkan pas wisuda aja aku langsung pergi makan-makan sama keluarga tanpa foto sama teman-teman yang lumayan deket. Mungkin aku doang yang ngira kami deket, tapi merekanya enggak, hahaha. Terus aku lanjut S2 dan demi dapet teman dekat aku coba untuk jadi ceria dan rame gitu, tapi gak bertahan lama. Paling berapa minggu doang terus balik lagi jadi aku yang biasa. Karena minggu-minggu awal aku nyari-nyari temen gitu. Akhirnya dapet tuh temen yang lumayan deket. Tapi seiring berjalannya waktu aku tetap ngerasa segen sama mereka. Mau ngajak jalan aja gak enak. Sama yang punya kendaraan takut dikira manfaatin buat nebeng. Kalau ngajak yang gak punya kendaraan, mereka tuh gak mau naik angkot, maunya naik ojol atau taksi online. Padahal kan mahal kalau bolak-balik naik itu terus. Terus ternyata 2 orang dari circle aku tuh sering banget jalan berdua tanpa ajak kami yang lain. Aku ngerasa gagal dapet teman deket. Akhirnya aku mulai cari teman lagi di angkatan aku. Tapi teman-teman yang lain itu udah membentuk circle-circle juga yang susah buat aku gabung ke situ. Ditambah lagi muka aku yang judes atau bitch resting face. Jadi mungkin bikin orang males temenan sama aku. Ada tips nggak biar punya teman dekat? Udah gitu kamu banyak emoticon sedihnya lagi. Ada tips nggak buat teman dekat? Soalnya aku takut bergantung terus sama keluarga doang karena kita nggak tahu sampai berapa umur kita ini dan gimana nanti kalau aku ditinggal sendiri sama keluarga. Makasih ya Kak udah mau baca email aku. Maaf kalau kepanjangan, hehe. Semangat terus Kak dalam berkarya. Aku suka banget dengerin podcast Kakak. Nenangin gitu, hehe. Makasih Kak Gilbas. Gimana cara dapet dari teman deket ya? Gue nggak tahu sih. Belajar dari pengalaman. Gue nggak pernah nyari temen. Maksudnya ya udah semua let it flow aja di SMA, sampai kuliah, sampai sekarang lah gitu. Kalau ketemu ngobrol cocok ya syukur, kalau enggak ya udah gitu. Sampai lama-lama terbentuk lah akhirnya siapa yang cukup deket. Ya kelihatan lah kalau kalian sering nonton kan kayak Uus, Boris, ada beberapa teman-teman kuliah yang masih deket sampai sekarang. Teman kuliah yang deket banget paling 7 lah. Langsung spesifik banget ya. Ya lingkaran besarnya 10-an orang lah yang masih deket banget. Itu pun ya gue gak sengaja gue pengen deket sama dia. Enggak, kalau pengen deket mah namanya naksir, pengen pacaran. Tapi ya seiring berjalannya waktu ternyata banyak kecocokan gitu. Dan enak ngobrolnya. Kayak gitu sih. Jadi mungkin gak tahu ya, ini mah gue ngejudge aja. Mungkin lu terlalu mental blocking. Cialah, gue istilahnya kayak istilah motivator banget ya. Gak boleh mental blocking. Lu langsung udah ngeblok. Lu gak akan punya pasangan.
Udah pernah dicoba belum? Udah pernah? Umur Anda baru 24 loh, masih muda banget loh sayang. Cielah. Kayak cewek-cewek sama cewek lainnya nggak? Say, kamu tuh masih muda loh, Say. Ya. Eh, jangan langsung menutup harapan kayak gue nggak akan punya pacar, gue nggak akan punya pasangan. Lu jangan nutup diri gitu dong. Belum tentu. Siapa tahu emang enggak. Ini kayaknya harusnya sedih deh emailnya. Kok gue banyak ketawa dari tadi ya. Intinya itu, lu jangan mental blocking dulu kayak merasa nggak akan punya pacar, merasa nggak akan punya pasangan. Janganlah. Jalan hidupnya slow aja. Lu 24 udah lulus S2 lagi. Apalagi yang lu minderin. Tenang bro. Sama kayak yang tadi. Ntar akan muncul. Kan gue bilang tadi dari 20 sampai 24 lah ya. Sampai 25 lu clueless soal hidup. Ini salah satunya. Nikmati. Aku sih sudah lewat. Oke lanjut email berikutnya. Berkoloni. Tanda tanya. Berkoloni. Biar apa? Biar lega. Nama alamat email gak usah dibaca ya bang. Thanks. Halo Bang Gilang. Sebagai pendengar podcast Biar Lega yang gak ada kerjaan, akhirnya gue ngirim email juga. Bagus. Sekedar pengen tahu pendapat lu aja bang. Belakangan gue tertarik dengan misi SpaceX buat bikin koloni di Mars. Gue kagum juga dengan Elon Musk yang sejauh ini bisa buktiin mimpi dia. Walaupun banyak orang yang ragu dengan dia, termasuk Neil Armstrong. Tapi yang jadi pertanyaan gue, apakah pilihan berkoloni keluar angkasa akan lebih melegakan daripada tetap tinggal dan mencoba memperbaiki bumi sekarang? Menurut lu gimana bang? Apakah lu tertarik dengan kehidupan luar angkasa? Tertarik gak tertarik sih? Kalau menurut gue ini adalah bagian dari manusia. Manusia itu kan selalu ingin tahu. Selalu merasa kurang manusia. Dan satu lagi, salah satu 7 deadly sin manusia kan maruk. Ini adalah maruk. Bumi udah dirusak segini parah, cari tempat lain untuk dirusak. Tentu ini adalah salah satu pencapaian teknologi atau human peradaban apa sih? Civilization. Ya salah satu pencapaian tertinggi human race lah dengan bisa ngirim ke Mars dan mungkin akan berkoloni ke Mars SpaceX ini. Tapi ya nggak tahu lah, ini maruk aja lah mungkin manusia. Oke deh, mungkin banget pertanyaan random banget nih bang. Hehe, thank you bang. Semoga sehat dan sukses selalu secukupnya. Amin. Makasih buat kamu juga. Oke lanjut. Gagal nama emailnya. Assalamualaikum Bang Gilang. Waalaikumsalam. Saya Natasha yang waktu tanggal 5 kirim email tentang ujian mandiri. Apa kabar bang? Baik. Saya lupa tanggal 5. Bang, saya gagal. Oh, yang ujian ya. Oh ya, oke. Hehehe. Saya gagal SNMPTN, SBMPTN, mandiri di salah satu universitas Islam, dan mandiri di, tolong jangan disebutin. Oke, di kampus negeri lah. Alias yang kemarin saya ceritain, hehe. Saya mengakui itu semua kesalahan saya sendiri. Saya berusaha untuk gak nyalahin Tuhan, nyalahin orang yang curang, nyalahin semesta, DLL, dan lain-lain. Itu murni salah saya yang kurang belajarnya. Awalnya pas pengumuman SBM rasanya pengen meninggal bang. Wak. Lebay. Saya tinggal satu harapan lagi yaitu jangan disebutin yang tadi kampus tadi. Ternyata nggak dapet juga bang. Ya udah tuh, mana ortu lagi nggak ada uang juga kalau saya kuliah di luar Jakarta. Saya coba ikhlas aja. Nggak maksain diri. Saya mau kerja dulu cari pengalaman mumpung masih muda. Biar tahun depan saya bisa coba SBM dan jalur mandiri lainnya. Mudah-mudahan keuangan keluarga saya juga stabil dan saya bisa daftar di luar Jakarta karena peluangnya lebih banyak. Saya tahu sih ini berat banget, nggak gampang ngetik ini. Buat yang dengerin jangan mikirnya, enak lu ngomong doang. Lah mohon maaf nih, gue juga ngerasain. Mungkin dari segala kegagalan saya bisa lebih mendewasakan diri. Karena kan kayak yang abang bilang, kalau di sekolah itu kita nggak diajarin cara ngatasin sakit hati. Begitu juga kita nggak diajarin cara ngatasin kegagalan yang real dalam hidup. Betul sekali. Nggak diajarin tuh di sekolah cara untuk kalau gagal harus gimana, nggak pernah diajarin. Kita harus belajar sendiri. Udah gitu aja sih bang. Terima kasih udah bacain email saya. Doain saya dapat PTN di 2021. Nanti saya kabarin kalau saya dapat kabar baik. Hehe. Buat pejuang gap year atau pejuang PTN 2021, semangat ya, kita bersaing secara sehat. Semoga kuota tahun depan diperbanyak. Amin. Sehat dan bahagia sepanjang umur. Semoga abang sekeluarga selalu tercukupi. Terima kasih doanya. Semoga kamu juga selalu tercukupi. Salam dari pejuang gap year. Mungkin ya kalau mau dicari hikmahnya, mungkin kan sekarang lagi corona. Kalau kamu keterima pun kuliahnya online. Ini kan gue sekarang lagi ada kompetisi yang stand up online itu kan, yang Edu Foundation. Kalau lu lihat di Instagram gue yang untuk anak-anak SMA, itu ada yang udah masuk kuliah. Dia sama sekali belum pernah ketemu teman-temannya loh secara langsung. Jadi dia kuliah ospek apa online loh. Aduh gue
karena gue merasakan yang kuliah biasa ya, jadi gue merasa aduh kasihan banget gitu. Mungkin bagi mereka itu ya udahlah emang gini gitu jadinya, ya udah aja. Cuma bagi gue tuh anjing lu kasihan banget kuliah, tapi kayak nggak kuliah gitu. Mungkin hikmahnya di situ. Mungkin lu harus tunggu setahun untuk bisa dapat kuliah dalam tanda petik normal di tahun depan. Ya nggak, insya Allah kalau virus sudah keluar. Kayaknya sih tahun depan virus sudah beres sih di negara lain. Di kita belum. Siapa tahu tahun depan ternyata rezeki keluargamu lebih banyak, jadi lu bisa dikuliahin dimanapun yang lu mau. Siapa tahu tahun depan lu nilai lu bagus banget, lu dapat beasiswa, jadi lu bisa kuliah dimanapun yang lu mau. Kita nggak tahu. Tapi memang gagal tuh nggak enak rasanya, lu telan aja dulu mampus. Nggak. Ya telan aja dulu lah, emang susah. Ya itu tadi kan yang seperti Anda bilang, tidak diajarin kita cara mengatasi kegagalan. Tapi ya udahlah. Lanjut, pengen resign judulnya. Halo Bang Gilang, halo Bang Gilbas, hope you're doing well. Mau cerita Bang, gue kerja di auditor salah satu international accounting firm udah setahun. PwC? Atau di... Sebenarnya tempat kerja gue ini cukup dianggap bergengsi di kalangan anak-anak akuntansi. Bener, PwC kayaknya nih, PricewaterhouseCoopers. Atau apa lagi? Yang kantor akunting bagusnya itulah. Tapi setelah dijalanin ternyata kerjaannya stressful banget Bang. Kalau lagi busy season bisa pulang di atas jam 1 pagi, Sabtu masih disuruh kerja di kantor, Minggu masih dikontakin senior. Udah gitu semenjak WFH jadi kakak bikin makin stres. Udah kerja biasa gak kenal waktu, WFH makin gak kenal waktu lagi. Bahkan bisa kerja sampai jam 6 pagi karena makin ribet koordinasi sama timnya gara-gara WFH. Lebih banyak miskom, bosan sama suasana yang gitu-gitu aja. Kadang suka mikir, duh kieu pisan euy aing neangan duit nu teu sabaraha na teh. Kantor gue juga belum terlihat hilalnya untuk WFO. Mungkin baru tahun depan karena case COVID yang naik terus. Setiap hari bawaannya pengen nangis terus karena beban kerjanya berat. Udah ribuan kali ngucap pengen resign dalam hati. Tapi gak berani ngomong depan nyokap. Gue belum punya kerjaan cadangan. Ngelamar sana sini juga belum ada panggilan. Gak berani ngomong kalau belum punya backup plan. Passion juga gak punya. Ya cuma sering nonton film dan rebahan aja. Hobi yang gak menghasilkan uang. Harus gimana ya Bang? Penat banget jujur, pengen resign tapi belum berani karena gak ada backup plan. Thank you Bang kalau udah dibacain, God bless. Gue jadi inget kakak gue dulu sebelum nikah. Setelah lulus, kakak gue tuh kan manajemen, terus lulus di perusahaan, di PwC. Itu tuh kayak gitu kerjanya, bisa pulang jam 4, terus jam siangnya udah ke kantor lagi, pulang jam 1, pulang jam 2. Kakak gue cewek kan, ibu gue khawatir juga kayaknya ngeliat anaknya cewek baru lulus kuliah langsung kerja segitu gilanya. Jadi gue pas baca lu bilang pulang jam 1 tiap pagi, gue jadi inget kakak gue dulu. Sekarang gini aja. Kan kalau kata pepatah-pepatah di internet kan, kalau lu meninggal karena kerja, ya paling tempat kerja lu ngirim bunga, bos-bos lu ngasih bela sungkawa, berapa minggu ke depan harus dapat lagi pengganti lu gitu. Lu akan diganti secepat itu gitu. Tapi keluarga lu kehilangan anak selama-lamanya. Kalau lu sakit, meninggal maksudnya capek, sakit atau sakit lah, gak usah bilang meninggal terlalu parah mungkin. Kayak gitu. Gila, gue serius banget barusan ya. Ya intinya itulah, lu tau lah maksudnya. Kalau menurut gue lu yang lebih tahu di mana batas diri lu. Kalau menurut lu udah ini kerjaan udah keterlaluan nih, gue nggak bisa gini terus, udahlah resign aja. Belum punya kerjaan cadangan mungkin emang tuh jadi pertimbangan banget sih. Apalagi tentu dapur harus tetap ngebul, jangan sampai lu jadi karena keputusan lu jadi susah hidupnya dalam finansial gitu. Tapi tetap nggak ada yang lebih penting kalau menurut gue sih. Kalau apalagi gue udah makin sekarang gue udah mikirin kebahagiaan, ketenangan jiwa gitu ya kalau ngerjain apapun ya, kesenangan di hati dan kesehatan sih itu yang harus diutamain gitu. Kayak gue nggak mau munafik kalau gue butuh duit juga gitu, gue ada cicilan tiap bulan yang harus dibayar, tapi tetap aja kalau lu nggak nikmatin buat apa gitu. Kalau lu bisa tahan-tahanin misal duitnya gede, gue tahan-tahanin nggak apa-apa lah. Tapi kalau cek mana teh duitnya sabaraha, ya gimana? Mungkin ada gengsinya kali. Anggap aja nih sekolah lu udah sekolah di tempat yang bergengsi ya, mungkin lu bisa buka bisnis sendiri atau tempat lain yang lebih wajar jam kerjanya ya, entahlah.
Lu yang tahu di mana batas dirinya sih. Lanjut. Udah berapa lama nih ya? 45 minutes. Ini mungkin email terakhir kali ya. Udah dari tadi baru tanggal 19 Agustus. Banyak juga berarti dari 17 ke 19 itu berapa email. Halo Bang, gue mau ngomongin teman kerja gue lagi nih, kebetulan berhubungan sama isu yang sering lu bahas di beberapa episode kemarin, yaitu karya dan pembajakan. Jadi gue punya teman kantor, sebut saja mereka karena nggak cuma satu orang. Mereka ini kalau lagi senggang kerjaannya nonton film atau drama, tapi di situ streaming ilegal. Terus sempat waktu itu ada situs ini kena blokir. Mereka uring-uringan tuh, nyari sana sini, ganti domain dan lain-lain. Terus gue suruh aja langganan Netflix. Temen gue ada yang tertarik. Terus gue jelasin rincian harganya, film drama yang ada apa aja, sampai metode pembayarannya. Nah pas gue udah selesai jelasin, temen gue yang lain malah bilang gini, selama ada yang gratis kenapa harus yang bayar, hahaha. Iya sambil ketawa hahaha gitu. Berapa bulan kemudian teman-teman gue ini ada yang ganti HP baru dan ada juga yang ganti motor baru. Gue sih sebenarnya nggak masalah ya kalau lu mau pakai barang ilegal atau nonton film drama di situs ilegal. Gue sih bodo amat karena kan nggak semua orang punya kemampuan finansial yang cukup buat akses barang-barang legal. Cuma ketika lu bisa ganti HP baru atau motor baru yang notabene enggak lebih dari 54.000 rupiah, di situ gue kesel sih. Pengen gitu bilang ganti HP bisa, ganti motor bisa, nonton kok masih bajakan. Pengen, cuma di kantor gue nggak punya teman lagi. Soalnya teman kantor gue yang lain sama kayak mereka nonton film dan drama di situs ilegal. Kalau kayak gitu apakah mereka termasuk dalam kategori mental miskin ya? Walaupun kaya secara materi tapi secara mental tetap miskin ya nggak sih? Mungkin ini nih mental miskin yang dimaksud. Maksudnya yang mental. Karena nanti ini di podcast Stand Up Indo yang tayang nanti hari Senin, gue ngobrol sama Marcel. Marcel kan pernah miskin banget gitu. Sekarang dia karena stand up lumayan lah bisa menghidupi dia dan keluarganya. Gue ngobrol tuh sama Marcel soal mental miskin ini. Karena kalau dari sisi yang di Twitter kan orang-orang yang ngomongin miskin tuh soal mental, itu kan orang-orang yang kaya semua. Kayaknya nggak pantas gitu ngomongin soal miskin. Makanya gue nanya ke Marcel yang memang pernah mengalami kemiskinan gitu. Intinya dia bilang emang ada beda-beda aja gitu. Emang ada orang-orang yang teman-teman dia yang miskin tapi malesan, ada yang kayak orang kayak dia gitu yang mau berusaha dan ngelihat gua nggak boleh miskin lagi gitu. Emang masalah mental dan tidak melulu ada di orang miskin. Mental miskin ada di orang kaya juga. Ya kayak gitulah kurang lebih lah. Mungkin bukan di mental miskin kali, lebih dia karena tidak pernah berkarya mungkin, nggak pernah tahu rasanya nggak enaknya dibajak gitu, nggak pernah tahu rasanya anjing gue begadang gue sampai mabok sampai malam biar bisa ngerjain ini kerjaan, sampai berhari-hari nggak tidur mikirin konsep, makan nggak bener untuk jadi karya yang bagus terus lu bajak. Mungkin dia belum pernah merasakan sakit hatinya jadi nggak ngerti lah. Kalau gue sih mungkin lebih ke situ sih liatnya. Ya gitulah kurang lebih. Alright. Udahlah kayaknya ya. Walaupun emailnya baru 20 Agustus nih masih banyak. Man. Kenapa email berikutnya judulnya diajak kadel sama saudara sendiri. Anjing. Kayaknya menarik nih. Yaudah deh email terakhir deh gue baca ya. Judulnya diajak kadel sama saudara sendiri. Oke. Tampaknya seru. Gak usah sebut alamat email ya bang. Bang Gilang, gue mau cerita. Kira-kira sebulan lalu gue curhat sama saudara gue. Dia cowok. Awalnya ngomongin soal temen. Terus kesini-kesini dia nanya gue udah ngapain aja sama pacar. Gue jawab aja pernah ini itu. Pernah ini, pernah itu. Dalam kurung gue gak ragu belak-belakan karena kita deket. Bisa saling jaga rahasia kalau curhat. Terus abis itu dia malah ceritain pengalaman seks dia. Dan dia ceritanya tuh aneh-aneh. Lama-lama gue malas dengernya. Gimana aneh-aneh dia sama kaktus atau BTW yang ngirim email ini cewek ya. Dan di luar dugaan gue, kayaknya sih karena tahu gue nakal, jadi dia ngajak gue kadel sama BJ. What? Kalau yang nggak tahu BJ itu adalah biji jambu. Nggak lah, BJ itu blow job.
Masa nggak tahu sih. Eh ngajak Adel sama BJ. Ya Allah, itu saudara gue dia loh. Gue sama dia udah kayak adik kakak dan kita pun sekomplek, rumahnya deket banget. Gue shock pas dia ngajak begitu, langsung gemeter badan. Dia juga bilang, jujur sebelum ini gue juga udah lama pengen ngajak lo. Tapi takut lo nya gak mau. Ya emang gue gak mau bangsat. Tapi gue gak bisa ngambek karena gak enakan. Akhirnya gue tolak tapi sambil bercanda juga. Dan abis ditolak dia bilang, tapi ini serius, kalau berubah pikiran chat aja ya. Gak akan sih, gak usah nungguin. Wok, jawab gue. Terus berapa minggu kemudian dia ngechat, sini main. Ngapain? Terus berapa minggu kemudian dia ngechat, sini main. Ngapain? BJ. Langsung straightforward ya. Jujur karena gue gedek, akhirnya gue baru berani ngambek. Udahlah gak usah ngajak lagi, gue juga gak akan berubah pikiran. Gue nih adek lu, tega banget lu begitu. Akhirnya dia minta maaf, cuma minta maaf doang, gak ada klarifikasi. Kirain hilaf gitu ya, ternyata emang bener ngajaknya pas sadar sih bangsat. Aduh, gue cemas banget sama hubungan kita, jadi takut jadi canggung. Tapi udah 2 kali ketemu setelah kejadian itu, dia selalu nyapa gue duluan dan ngajak bercanda. Gue ladenin aja karena emang gak mau kita jadi renggang. Semoga dia sadar deh, gak aneh-aneh lagi. Kayak di film bokep aja ngewi sama saudara sendiri. Demi Allah gak pernah kepikiran bakal kejadian saudara sendiri ngajak begituan. Aneh banget pikiran orang-orang ya bang. Thanks ya bang kalau udah thanks kalau udah dibaca ya bang. Semoga sukses selalu. Ya juga semoga sukses buat saudaranya ngajak kamu. Gak deh, gak. Aduh ya ampun. Ada aja orang-orang dah. Oke deh, terima kasih banyak. Udah, ntar mau gue upload ya. Thank you very much sudah mendengarkan. Doakan minggu depan saya tidak telat lagi. Alright. Bye-bye, sehat-sehat selalu ya. Jaga kesehatan selalu, oke? Bye.